Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT dari atas segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada subuh ini kita akan masuki ke surat Al-Baqarah ayat 1 ya, belum. Waktu pertama itu masih ke keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di sini alif lam mim, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa para mufassir ya qad ikhtalafa, jadi berbeda pendapat fil huruf al muqatta'atul lati fi awail suwar. Jadi para mufassir, kata Ibnu Katsir berkatakan bahwa para ulama mufassir berbeda pendapat tentang huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat pada awal-awal surat atau termasuk di dalam surat Al-Baqarah ini. Faminhum man qala hiya mimma sta'tsarallahu bi'ilmihi, ya, bahwa ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang telah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yufassiruha, dan mereka tidak menafsirkannya. Di sini mengatakan ya bahwa alif lam mim termasuk di dalamnya adalah, kalau lebih dikatakan bahwa artinya adalah wallahu alam bimuradih, gitulah kira-kira. Bahwa tidak ada, bahwa Allah lah yang mengetahui maknanya. Ini dikatakan oleh waqad hakahu Qurtubi fi tafsirihi, ya. Dari Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, kemudian dari Utsman, dari Umar, dari Ali, dari Ibnu Mas'ud, bahwa mereka semua berpendapat yang sama. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa wa minhum man fassaraha, ya, ada di antara mereka ada yang menafsirkannya, ya, wa qad ikhtalafa haula fi ma'naha. Jadi sebagian orang ataupun di golongan yang menafsirkan itu beda-beda juga pandangannya, gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa ini min asma'i suwar. Jadi ini adalah alif lam mim itu adalah nama surat. Dari mana nih mereka mengambil pendapat ini? Ini berdasarkan hadis ya dalam Sahih Bukhari, fi Sahihain, termasuk dalam Imam Muslim, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala kana yaqra'u, atau anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fi salati subhi yaumal jum'ati alif lam mim as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Jadi di sini, di hadis ini Rasulullah SAW selalu atau biasa membaca surat di dalam sholat subuh itu surat Jum'ah atau surat Alif Lam Mim, kemudian As-Sajdah,
wa hal ata 'alal insan. Nah, wa qala Sufyan Ats-Tsauri an Abi Najih ya an Mujahid annahu qala alif lam mim wa hamim wa alif lam mim shad wa sha merupakan fawatihu iftatahallahu bihal Qur'an. Yaitu merupakan pembuka Al-Qur'an. Nah, perkataan yang tadi, pendapat yang tadi bahwa alif lam mim adalah nama surat Al-Baqarah itu berdasarkan hadis tadi. Berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW membaca di dalam salat subuh membaca alif lam mim. Di situ tidak disebutkan surat Al-Baqarah, tetapi dikatakan alif lam mim. Jadi di situ disebutkan alif lam mim sajdah hal ata 'alal insan. Jadi seperti ad-dahr di situ tidak disebutkan surat ad-dahr, tidak disebutkan seumpama Rasulullah SAW membaca di dalam surat subuh itu Al-Baqarah, As-Sajdah, ad-dahr enggak, tetapi di situ disebut alif lam mim. Maka di sini sebagian mufassir berpendapat atau mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah nama surat. Gitu. Nah, kemudian kalau selanjutnya di sini seperti Sufyan Ats-Tsauri ya dari Mujahid, mengutip dari Imam Mujahid. Jadi Imam Mujahid adalah salah seorang imam di masa tabi'in, bahwasanya dia mengatakan huruf-huruf muqatta'ah ya alif lam mim, ha mim, alif lam mim shad dan shad itu merupakan pembuka surat gitu, kayak itu kan selalu ada di awal-awal surat, sehingga ini adalah pembuka surat. Wa kadza qala Ibnu kemudian dari di sini dari Mujahid juga ya, bahwasanya alif lam mim ini adalah ismun min asma'il Qur'an. Jadi salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an gitu. Mungkin masuk ke dalam rangkuman ya. Bahwa alif lam itu adalah salah satu nama Al-Qur'an. Walaupun ini pendapat tidak dianggap lemah. Kenapa? Karena mungkin maksudnya adalah tadi masuk ke dalam nama-nama surat di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika ada nama-nama di situ, ada di surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah termasuk dengan alif lam mim, itu adalah nama surat-surat dalam Al-Qur'an. Tapi di sini mengatakan bahwa ini adalah salah satu nama Al-Qur'an. Ada juga mengatakan bahwa alif lam itu hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Dan ini dikatakan Al-Qurtubi. Bahwa ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, min asma'illah. Jadi Asy-Sya'bi, As-Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya mengatakan alif lam mim adalah ismullahi ta'ala. Jadi kalau dikatakan sini termasuk yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, balagoni an Ibnu Abbasin qala alif lam mim ismun min asma'illahil a'dzam. Ibnu mengatakan bahwa alif lam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang agung. Jadi termasuk di sini yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Kemudian dari sahabat-sahabat Nabi yang lain ya, yang lain bahwasanya alif lam mim itu adalah huruf muqatta'ah, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menantang kaum Quraisy untuk mendatangkan hal yang sama. Jadi ini adalah tahaddi ya, bahwa ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy untuk mendatangkan huruf yang sama. Ini sebagian mengatakan di situ. Disengaja Allah Subhanahu wa taala memunculkan huruf muqatta'ah ya, karena ini adalah huruf hijaiyah yang ada di bahasa Arab ya. Dan itu merupakan satu tantangan bagi kaum Quraisy yang menentang Al-Qur'an ya, untuk mendatangkan hal yang serupa. Bisa enggak dengan hanya sekedar menyampaikan alif lam mim gitu. Satu huruf gitu. Jadi ini tantangan. Tentunya rasa bahasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali surat dengan huruf-huruf muqatta'ah ya, itu akan terasa ya.
indah dan kepasihan daripada alif lam mim ini. Sehingga ya kalau kita pelajari ataupun kita baca di oleh yang saya kutip sengaja dari Said Qutb ya, yang di situ mengatakan bahwa al-fasihatul Qur'aniyah ini merupakan bagian daripada irama ayat ya, yang mana di sini memunculkan keharmonisan bunyi ya, keharmonisan dan ketenangan serta kepastian gitu, di situ. Jadi itu alif lam mim ya. Jadi ada beberapa penafsiran ya, walaupun Ibnu Katsir di sini mengatakan bahwa alif lam mim merupakan huruf muqatta'ah ya, yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkan pendapat ulama yang menunjukkan keluasan penafsiran. Jadi dia kenapa Ibnu Katsir menampilkan memunculkan pendapat-pendapat itu lebih kepada bahwasanya pendapat ataupun penafsiran terhadapnya adalah sangat luas gitu, seperti itu. Termasuk Imam Qatadah mengatakan bahwa ini merupakan isyarah anna al-Qur'ana unzila bi lughatil Arab. Bahwa kalau Imam Qatadah menunjukkan bahwa Quran ini ditunjukkan dengan bahasa Arab. Seperti itu. Jadi alif lam mim. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari alif lam mim ini, yaitu jadi suatu keindahan ya, suatu kemujizatan Al-Qur'an ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala seolah pengen menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala dan terdiri pada huruf-huruf ini gitu kan. Alif lam mim. Nah, kalau kita dibaca hadis ya, hadis juga bahwa pahala membaca surat alif lam mim itu bukanlah 10 kebaikan, tapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Jadi dengan membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ini. Kalau dibahas di artikel itu dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi diterjemah depan itu kitab ini ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi bahasa yang dipakai adalah ismun isyarah ya, dzalika. Qala Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata dzalikal kitab ay hadzal kitab. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna ataupun arti daripada dzalikal kitab adalah hadza, ini. Jadi dzalika hadzal kitab ini. Demikian juga Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair, kemudian Asadi, dan Muqatil, Ibnu Hayyan, wa Zaid bin Aslam, dan Ibnu Zurez, ya, anna dzalika bima'na hadza. Bahwasanya dzalika di sini mengandung makna hadza. Itu. Jadi di sini dikatakan bahwa bangsa Arab ya ketika menggunakan dzalika itu bisa juga bermakna hadza. Itu ini. Kemudian Imam Az-Zamakhsyari mengatakan dzalika isyaratun ila alif lam mim. Ya, kalau Imam Zamakhsyari kata dzalika itu menunjukkan ke alif lam mim gitu, ke ayat sebelumnya. Jadi dzalika. Sebagaimana di dalam firman Allah SWT, la faridun wala bikrun awanum baina dzalika. Ya. Jadi di sini di dalam surat Al-Baqarah ya, tentang sapi itu la faridun wala bikrun awanun baina dzalika. Jadi tidak tua tidak muda, tetapi di antara keduanya baina dzalika, di situ ada kata dzalika. Nah, dzalika di sini adalah menunjukkan kepada keduanya. La faridun wala bikrun gitu, seperti itu. Jadi Imam Az-Zamakhsyari
mengatakan bahwa kata dzalika di sini menunjukkan ke kalimat sebelumnya, yaitu alif lam mim. Sebagaimana tadi. Kemudian dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Nah, ini juga sama dikutip oleh Jamaah Sari sebagai landasannya bahwa kata dzalikum dan ini hukmullah yahkumu bainakum. Demikian juga dzalikumullahu. Jadi ini menggunakan kata dzalika untuk menerangkan kalimat sebelumnya, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi, ya, waqad dhahaba ba'dul mufassirin fi ma haqqahul Qurtubi wa ghairihi, atau haqqahul Qurtubi wa ghairuhu anna dzalika isyaratun ilal Qur'an. Nah, kalau Imam Qurtubi mengatakan bahwa dzalika itu isyaratun ilal Qur'an alladzi wa'adal Rasul, ya, bahwasanya dzalika itu menunjukkan kepada Al-Qur'an, di mana Rasulullah SAW dijanjikan binzalihi, ya, alaihi awit Taurat wal Injil aw nahladaika fi aqwal asyrah, ya. Dan ini pendapat yang dhaif. Jadi kalau di sini ada yang mengatakan bahwa dzalika di sini menunjukkan kepada Taurat dan Injil. Dan ini memang Ibnu Katsir sendiri memandang ini adalah pendapat yang lemah. Karena kan Taurat dan Injil itu kan turun sebelum Al-Qur'an, ya. Injil cuma yang diturunkan ke Nabi Isa itu setidaknya 600 tahun, ya, atau 500 tahun sebelum Rasulullah lahir, ya. Maka jauh gitu kan, apalagi Taurat dan Zabur gitu kan, seperti ini. Maka ada yang di sini berpendapat bahwa dzalika kan itu bahasanya dzalika itu jauh gitu kan, itu gitu kan. Nah, ini menunjukkan kepada Taurat dan Injil, gitu. Tapi ini kata Ibnu Katsir adalah pendapat yang lemah yang tidak bisa diterima. Jadi isyaratun ila Taurat wal Injil, ya. Jadi itu, jadi dzalika di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa dzalika di sini menunjukkan, kenapa pakai dzalika, menunjukkan keagungan Al-Qur'an, gitu, ya. Jadi bahwa dzalika di sini menunjukkan Al-Qur'an itu kebesaran daripada Al-Qur'an, kedalaman daripada Al-Qur'an, gitu, ya. Itu terangkum juga di sini. Dzalika di sini adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'an, ya, seolah suatu yang tinggi dan mulia, gitu, ya. Itu besar. Ibnu Jarir at-Tabari juga mengatakan bahwa bentuk pengagungan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di sini juga saya Al-Jamaah Sari, ya, mengatakan bahwa dzalika merujuk pada Al-Qur'an yang telah dikenal sebelumnya, sehingga penggunaan kata tunjuk itu tepat untuk sesuatu yang sudah diketahui. Kan Al-Qur'an itu sudah diketahui, ya. Di dalam ayat lain mengatakan bahwa akan turunnya Nabi Muhammad dan Al-Qur'an itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil, gitu. Jadi makanya ketika kita di dalam sejarah, di dalam tarikh itu disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengadu atau di bawah Hujjah mengadu ke Waraqah bin Naufal, ada seorang yang Nasrani tulen, gitu kan, yang berpegang teguh pada kitab yang asli, gitu kan. Itu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah disampaikan di dalam Injil, gitu, yang dibawa oleh malaikat, gitu. Demikian juga ketika Rasulullah SAW, ya, atau ketika Abu Sufyan dan rombongan dagang ditanya oleh Heraklius, ya, ketika mendapatkan surat dari Rasulullah SAW. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah di tahun-tahun ke-7 Hijriah, itu kan Rasulullah SAW membuka dakwah ke wilayah-wilayah jauh, gitu kan, yang ke raja-raja, ke praraja. Jadi gencatan senjata dengan kaum Quraisy, tapi itu dibuat kesempatan untuk berdakwah ke para raja, termasuk ke Heraklius. Nah, Heraklius ketika membaca surat dari Nabi itu
bertanya dulu gitu kan. Di sini kan ada orang-orang Quraisy katanya ya yang sedang berdagang. Nah, waktu itu yang sedang di sana itu adalah Abu Sufyan dan kawan-kawan. Itu ditanya oleh Heraklius ke mereka, ke Ibu Sufyan tentang bagaimana keluarganya, siapa pengikutnya, ya. Apakah dari orang-orang terhormat atau ada orang lemah gitu kan. Lalu dijawab oleh Abu Sufyan bahwa pengikutnya ada orang lemah gitu dan banyak dan hal lagi juga. Itu apa namanya, kata Heraklius mengakui bahwa ini adalah seperti yang digambarkan di dalam Injil, ya, di dalam Taurat dan Injil gitu kan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya bahwa Heraklius itu Byzantium itu baru masuk ke Kristen tuh di akhir ketika masa-masa Nabi SAW akhir gitu kan, seperti itu. Jadi awalnya kan menganut pemahaman eh, Romawi, menganut ke Yunani ya, bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, lalu menerima Kristen gitu. Nah, ini Heraklius mengakui itu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini Imam Al-Jamaahsari mengatakan bahwa dalika itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu telah diketahui jauh sebelum turunnya Al-Quran. Nah, juga kalau kita lihat baca di sini beberapa mufasir mengatakan bahwa kenapa pakai dalika, karena di sini Al-Quran sudah ada sebelum diturunkan, ada di Lauhil Mahfuz, di tempat yang jauh, sehingga bahasanya dalika dan banyak lagi. Tapi kalau kita di sini bahwa dalika menunjukkan adalah menunjukkan pada sesuatu yang agung dan besar, serta cakupan Al-Quran, ya, yang tidak hanya sekedar bicara masa itu, tetapi masa yang akan datang. Kemudian kandungan Al-Quran itu sangat komplit, tidak hanya sekedar masalah ibadah, masalah hubungan dengan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mencakup semua hal dalam semua kehidupan. Gitu. Jadi cakupan yang sangat luas untuk kehidupan manusia. Gitu. Kemudian dzalikal kitabu. Jadi ini adalah kitab, ya, Al-Quran. Makna di sini Alkitab di sini adalah ada yang mengatakan bahwa dzalika Alkitab di sini adalah maksudnya Al-Quran di sini. Jadi ini merupakan pendapat yang paling kuat, ya, bahwa maksud di sini adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu, kitab di sini maknanya Al-Quran. Nah, kalau kita baca di keterangan-keterangan yang lain, ya, bahwa kenapa Al-Quran disebut dengan kitab, gitu. Jadi kitab itu adalah ibarat sesuatu yang sudah tersusun dengan rapih, gitu kan. Jadi sesuatu makanya di dalam Al-Quran itu ketika menunjukkan Al-Quran telah ditulis ada dan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil itu bahasanya maktubun fit Taurat wal Injil. Jadi tertulis di dalam Taurat dan Injil. Maktub atau kataba itu adalah sesuatu yang sudah tersusun rapi. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang terpilih. Jadi kalau bahasa sekarang mah bahasa tulisan ilmiah mungkin ya, Dok. Gitu ya. Jadi diksi yang dipakai adalah bahasa-bahasa yang terpilih, kemudian disusun dengan penyusunan kalimat yang bagus. Gitu. Jadi bahasa Al-Quran itu disebut dengan kitab. Jadi wal kitabu Al-Qur'anu, ya. Wa innal murada bidzalika Al-Kitab, bahwa ini adalah Al-Qur'an, gitu. Dzalikal kitabu, ini adalah Al-Qur'an, ya. La raiba, ya, tidak ada keraguan. Jadi di sini Mufasir mengatakan bahwa la di sini adalah la an-nafiyah lil jinsi. Jadi la di sini menunjukkan menghapus, ya. Jadi sesuatu semuanya itu yang ada di dalam jenis ini. Jadi di sini roib, kata roib itu
kata Ibnu Katsir la syakka, ya, tidak ada keraguan. Jadi roib di sini berarti la syakka, tidak ada keraguan. Nah ini, tapi di sini diterangkan juga bahwa kata roibun, ya, kata roibun itu dia ada catatan kaki di sini, ya. Jadi roibun di sini juga di Ibnu Katsir dikatakan bahwa roibun itu bisa juga mengandung arti tuhmah, tuduhan. Jadi keraguan, tapi di situ ada semacam tuhmah, keraguan, tuduhan. Ya. Jadi roibun di sini adalah tuduhan, seperti dalam syair ada satu percakapan ya di sini. Seperti di sini ada berkatakan bahwa Busainah qalat ya Jamil arabtani faqultu kilana ya bisina murib. Itu jadi sini. Jadi Busainah berkata bahwa wahai Jamil, engkau telah membuatku ragu. Ya Jamilin, ya, jadi engkau telah arabtani gitu kan. Maka kata Busainah, aku menjawab, kilana ya bisina murib. Kita berdua, wahai Busainah, sama-sama diliputi kecurigaan. Jadi semacam keraguan, ya, banyak Tuhan. Jadi kata roib itu yashmulu at-bituhmah, ya, mencakup juga di dalam tuhmah. Kemudian kata roib juga menunjukkan kepada al-hajah, ya. Jadi seperti dalam ungkapan di sini, ya, kilna atau qadoina fi tuhamatin kulla raibin, ya, wa khaybar summa ajma'na suyufa, ya, kami telah menyelesaikan segala keraguan di Tihamah dan Khaybar, lalu kami kumpulkan pedang-pedang untuk berjuang. Di sini lebih kepada bagaimana menunjukkan, menggambarkan keberanian dan perjuangan. Jadi kalau raiba di sini, ya berarti tidak hanya sekedar ragu, tetapi bisa bersifat tuduhan, kemudian bisa juga menunjukkan satu keinginan untuk menyerang gitu kan, menyerang. Kalau dilihat daripada kata-kata yang dipakai di sini. Jadi kalimat raiba di sini bahwa Al-Quran itu tidak ada terbebas daripada kesalahan dan kebatilan, ya. Gitu. Jadi la raiba fi, bahwa Al-Quran itu terbebas, tidak diragukan lagi kebenarannya, dan terbebas dari kesalahan. Tidak diragukan lagi dan terbebas daripada kesalahan-kesalahan, terbebas dari kontradiksi, ya, terbebas daripada kebatilan. Gitu. Jadi sudah yakin kebenaran, la raiba fihi. Gitu. Jadi dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kemudian dari susunan kalimat juga jumlah di sini bahwa menunjukkan pada mubtada khobar. Jadi jumlah la raiba fi. Ada kalau di Ibnu Katsir ini, ada di cetakan ini, jadi titik berhentinya tuh ada yang di raib. Dzalikal kitabu la raib. Itu ada titik titik 3. Titik 3 kan ada menghimpit dua kata. Mau berhenti di mana gitu? Iya. Jadi itu. Jadi nanti hubungan ke selanjutnya. Dzalikal kitabu la raib. Kitab ini atau Al-Quran ini tidak ada keraguan. Kemudian ada juga bacaan yang berhentinya itu di fihi. La raiba fihi. Jadi tidak ada keraguan padanya. Jadi kata raib itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang memiliki kebenaran mutlak. Tidak diragukan lagi. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Termasuk kisah-kisah. Jadi bukan hanya sekedar dongeng belaka. Jadi memang terjadi. Ya. Banyak Al-Quran di sini mengisahkan kisah-kisah masa lalu. Kisah-kisah dari zaman Adam sampai ke
masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang masa-masa sebelum Nabi itu yang dekat itu apa? Tentang Ashabul Fil itu apalagi ya. Sekarang tuh kejadiannya tahun 40-an gitu ya. Sekarang kita artinya si tingkat jejak sejarahnya tuh masih kuat lah gitu ya. Masih kuat. Kalau kita bandingkan yang terjadi di Indonesia juga kan terjadi tahun 60 itu kan kadang simpang siur ya, tentang apa super semar gitu kan. Nu bener nu mana? Nah ini Al-Qur'an, semua yang terjadi di dalam Al-Qur'an, semua yang ada dalam Al-Qur'an termasuk kisah-kisah itu adalah sesuatu yang benar. Gitu. Jadi la raiba fihi, tidak ada keraguan. Jadi la raiba fihi, tidak ada keruan pada Al-Qur'an kalau kita wakaf di sana. Jadi tidak ada, kan ada orang yang mengatakan termasuk dari yang disebarkan oleh para orientalis ya, untuk bagaimana membuat keraguan terhadap Al-Quran. Contoh yang terakhir yang rame-rame di beberapa bulan sebelumnya itu sempat muncul ya di media sosial, kajian yang dilakukan oleh seorang dokter asli Indonesia yang mengatakan bahwa Al-Quran saat ini itu tidak sempurna. Karena di situ dia mengutip riwayat yang mengatakan bahwa masih ada ayat-ayat Al-Quran yang belum termasuk di dalam mushaf yang disusun pada masa Utsman ini. Gitu. Jadi katanya belum sempurna. Ada yang terlewat gitu. Ada yang belum dimasukkan ke dalam Al-Quran. Nah, setelah diteliti ternyata riwayatnya lemah gitu kan. Gitu. Ada seorang dokter itu orang Indonesia yang belajar di Amerika, yang kuliah S3-nya itu menyampaikan itu. Kemudian kalau kita lihat di bagaimana dihembuskannya keraguan pada Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu kan diturunkan pada tahun 600 Masehi gitu kan. 1500 tahun yang lalu gitu kan. Artinya sudah usang. Gitu. Kemudian di tanah Arab, jadi Quran itu hanya untuk orang Arab saja. Itu keraguan yang dihembuskan. Kemudian kalau yang disampaikan oleh Senuk, lain lagi kan, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci. Nggak boleh kita mengartikannya ya, sembarangan, sehingga artinya yang dia memunculkan kepenasaran Kartini kan untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ini banyak subuhat-subuhat yang diturunkan dan kalau kita melihat ke ini banyak sekali ya, artinya tuduhan-tuduhan ataupun keraguan-keraguan yang dimunculkan oleh para orientalis ketika mereka mempelajari Al-Quran ya, keislaman, tapi mereka hanya sekedar untuk mempelajari dan untuk selanjutnya dipergunakan justru untuk memberikan keraguan ya kepada umat Islam tentang Al-Quran ini. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan bahwa Al-Quran ini akan terjamin sampai hari kiamat. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga daripada Al-Quran. Kemudian fihi hudan lil muttaqin. Nah, ketika tadi dibacaan bahwa pada Al-Quran itu terdapat petunjuk. Jadi dari sisi bacaan itu, jadi kita bacanya bisa berhenti dalikal kitabul la raib atau dalikal kitabul la raib fi hudan lil muttaqin. Nah, itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam Al-Quran ada hudan, petunjuk di dalam bagi orang-orang yang takwa. Jadi hudan lil muttaqin yakni nur ya. Jadi nah kata hudan itu ada yang mengatakan bahwa ini sifat lil Quran. Sifatan lil Quran, bahwa hudan itu merupakan sifat bagi Al-Quran. Jadi dia dengan bacaan fihi hudan lil muttaqin itu merupakan bentuk atau sifat dari Al-Quran di mana dia merupakan petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Nah, kata hudan di sini adalah petunjuk dengan bahasa nakiroh. Jadi petunjuknya sangat
komplit dan jelas dan luas gitu kan. Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk untuk apa saja. Jadi petunjuk hidup gitu ya. Di dalam surat Fusilat ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman ya sebagai petunjuk serta penyembuh, syifa ya. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ya. Dan orang-orang yang tidak beriman ya pada telinga mereka itu ada sumbatan ya. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa hum 'alaihim ama. Jadi dan orang-orang yang tidak beriman dalam telinga mereka itu ada sumbatan ya. Kemudian Al-Quran itu merupakan kegelapan ya. Jadi waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunaduna mim makanin ba'id ya. Jadi seolah-olah mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil di tempat yang jauh dalam surat Fusilat. Jadi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Orang-orang kafir tidak, Al-Quran tidak menjadi petunjuk ya. Makanya di sini kalau lihat di dalam surat Fusilat itu kan orang kafir itu mereka seolah ada wakrun gitu kan. Berarti di sini bukan masalah Al-Qur'annya, tetapi di mana Al-Qur'an itu tidak masuk ke telinga mereka, tidak menjadikan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa orang-orang mutakin saja yang yang Al-Qur'an menjadi petunjuk buat mereka? Karena mereka mengimani, karena mereka mau menerima gitu kan. Karena mereka mau menerima Al-Quran, mengimani pada Al-Quran. Jadi rangkaian daripada kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan 2 ini, bagaimana rangkaian-rangkaian ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu hanya bisa diterima ketika kita mengimaninya. Kalau hanya sekedar menjadi objek penelitian ilmiah gitu kan, itu banyak sekali tadi katakan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Termasuk orang-orang orientalis, gitu. Orang-orang yang Islamologi lah contoh. Ya tidak hanya orientalis, mungkin saja orang-orang beriman juga sama, tetapi ketika mempelajarinya itu hanya mengambil ilmunya saja. Bahkan konon katanya para peneliti di NASA itu diwajibkan membaca Al-Quran gitu kan. Tapi lebih kepada bagaimana mereka mencari inspirasi ayat petunjuk-petunjuk ataupun mencari hal-hal yang diungkapkan dalam Al-Quran terkait dengan alam semesta ini. Gitu. Tapi tidak membuat mereka beriman. Ya. Beda dengan seperti yang ditemukan oleh Maurice Bucaille. Bacanya gimana dok? Marcel? Bucaille apa bahasanya? Ya. Bahasa Prancis kan suka aneh pengucapannya. Maurice Bucaille. Itu kan dia beriman gitu kan. Beriman ya dok ya? Dia masuk Islam nggak? Info masuk Islam. Jadi dengan mempelajari ini, kemudian mempelajari yang dia teliti dari jasad Fir'aun, akhirnya masuk Islam. Atau dokter siapa yang kemarin di Amerika itu kan, dia sampai mempelajari Al-Quran, menyimpulkan tentang Al-Quran gitu kan. Akhirnya dia masuk Islam, dan ini hudan, jadi petunjuk bagi orang takwa. Jadi di sini ketika kita membuka diri gitu kan, beriman terhadap apa yang ada di Quran, maka di situ akan menjadi inspirasi. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, ya semakin dalam, gitu kan, semakin dalam apa yang kita dapatkan. Nah, kenapa orang-orang kafir itu tidak
mendapatkan petunjuk ya. Jadi di dalam surat Fussilat itu bahwa Al-Quran itu hanya bagi lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ya, hudan wa syifaun, menjadi petunjuk dan pengobat gitu kan. Jadi orang-orang yang tiba itu mereka wakrun, terdapat tutupan ya, dan mereka itu alaihim ama, bahwa Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka, tidak jadi petunjuk lah gitu ya. Atau digambarkan ulaika yunaduna mim makamin ba'id, ya, mereka seolah-olah menyeru dari tempat yang jauh ya. Kemudian di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ya. Di dalam surat Al-Isra itu dan kami turunkan itu sesuatu yang menjadi penawar ya. Huwa syifa' wa rahmatun ya, dan menjadi rahmat ya, jadi penawar dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Penawar di sini, obat di sini, obat segala penyakit itu gimana? Nah itu. Yang sampai air gitu. Iya, ya betul. Ya, dan warahmatun lil mu'minin wala yazidul iman illa awsaro, dan dengan Quran itu tidaklah menambah bagi orang kafir kecuali kerugian. Semakin banyak diinikan Al-Quran malah semakin kufur, jadi makin banyak kerugian. Jadi syifa di sini kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah ya, setidaknya ada beberapa kejadian. Ketika perang Khaybar kalau nggak salah, itu kan Rasulullah SAW menunjuk kira-kira siapa nih yang besok memimpin untuk masuk ke Khaybar. Jadi kan dulu tuh ketika Rasulullah di Khaybar itu mengepung kampung Khaybar lah, yang dikelilingi oleh benteng kan gitu ya. Dikepung dulu. Itu sampai berapa hari itu. Kemudian ketika besoknya akan dilakukan penyerbuan, semacam ekspedisi dulu gitu kan. Nah di sini Rasulullah menunjuk seseorang gitu kan, tapi gak disebutin. Akhirnya waktu itu ketika hari H, ternyata Ali yang ditunjuk gitu kan. Dan Ali kondisinya sakit mata kalau gak salah. Itu besoknya disembur gitu. Jadi dibacakan Al-Quran, kemudian disebut dan sembuh. Ini dari situ ada menginikan penyembuhan Al-Quran, syifa dalam bentuk itu. Jadi tapi lebih kepada tadi ya, tawasul mungkin, tawasul dengan Al-Quran, di mana minta untuk disembuhkan. Tapi mungkin maunah dan ketajaman yang ketika Rasulullah baca dengan yang kita baca gitu kan. Tapi sering kita dapatkan ya, atau orang tua dulu itu dibacakan Al-Fatihah, kemudian suruh minum ya. Saya doa gitu. Nah, cuma kebulan. Tapi saya pernah dulu di sekolah itu di atap sekolah itu sayang engang. Sayang engang. Pas upacara aya nu maledog dus. Otomatis ngamuk tuh engang sampai wah. Gempar, ada yang nunduk, ada yang masuk ke pareng ya. Ada yang kena itu udah sampai wah bengkak-bengkak. Ada di situ gitu. Diobatin dengan air, ada dengan batu gitu. Anggernya menurun. Jadi dengan batu tiis gitu. Memang tiis ya bisa ya, tapi angger sakit. Karena salah oke. Kenapa? Karena yang diinikan bukan Al-Quran. Artinya ya karena secara medis juga memang ya ini ya kena sengatan gitu ya pasti. Jadi udah caranya salah gitu kan, lebih kepada batunya daripada doanya gitu. Lagi menurut anger nangis, akhirnya dibawa ke puskesmas gitu. Jadi syifaun ya tadi mungkin lebih kepada
bisa pengobat, lebih kayak tadi ketika Rasulullah SAW mengobatin Ali gitu kan, kemudian mengobatin yang lainnya juga. Kemudian itu juga mungkin dari sisi wasilah ya, doa pada Allah SWT dengan dibaca Quran. Dan juga mungkin di situ sifaun daripada obat hidup ya, obat hidup, karena termasuk juga ketika mengobatin ketika terjadi kerasukan, kesurupan. Jadi ya saya ngalamin juga ya, ketika ada temen gitu kan kesurupan di depan saya. Hah? Aduh. Jadi waktu itu tuh lagi gini, lagi kan di ruangan kantor lah, tapi sih perpustakaan lah gitu. Perpustakaan, saya juga lagi baca buku gitu kan, di pesantren, di depan saya di situ tuh, ngegerebek, langsung ngamuk lah gitu ya, ngamuk. Dipegangin ya, wah ramai kan dipegangin. Itu yang sampai saya kaget itu kakinya ngangkat gitu. Ngambang. Ngangkat itu sehingga yang jago push up kan bisa. Kalau dia bukan push up, yang lagi ngamuk, dipegang badannya kan di kursi, dipegang kakinya ngangkat gitu. Nah itu ya sudah baca Quran, dibacain Quran gitu ya. Rada terap sih, rada terap. dan apa setelah itu beberapa ayat lah ya, nggak langsung dibacakan ya. Terus marah dia, melotot malah begitu tuh, matanya tuh tajam banget gitu ya. Terus bacakan, hanya keluar dan lemes dia. Terus tanya tadi kenapa gitu. Bengong dia. Cuma dia cerita, lama-lama cerita bahwa dia tadi itu melihat segerombolan, kayak ada kakeknya, ada bapaknya, ada emangnya gitu, masuk ke tubuh dia gitu. Halusinasinya gitu kan, apa yang gitu. Dan tidak sekali masuk juga lagi, akhirnya dibacakan lagi Quran, keluar lagi, dan yang kedua kali itu dia udah bisa mendeteksi itu, tuh datang lagi katanya. Gitu. Tuh datang lagi. Itu kan masalah ini tuh perdebatannya, ada perdebatan yang jin itu gak bisa dilihat gitu kan. Jin itu gak mungkin masuk ke dalam tubuh. Ada seperti itu. Goib, karena itu hal yang goib gitu. Ya, tapi waktu itu saya melihat sendiri gitu beberapa kejadian, dan itu kejadian itu dibacakan Quran lagi, kemudian akhirnya ada dialog gitu yang saya ngobrol gitu dengan teman saya yang bukan yang diajak dulu, bukan teman saya gitu, yang lain. Nah, minta nggak dikasih. Terus dibacakan sampai teman saya yang ngedampingi yang lain itu sampai hanya, kamu Islam atau kafir gitu. Kafir. Bacakan Quran lagi, berapa kali masuk dibacakan Quran lagi, akhirnya emangnya masuk Islam. Dia syahadat. Ini karena saya mengalami gitu. Begitu itu padahal posisi saya itu kalau dari sisi lokasi itu tengah-tengah kota. Di Tenggulun, Menteng Tenggulun, Jakarta. Jadi waktu itu kita sambil kuliah sambil ngelola pesantren lah gitu kan di Tenggulun. Itu di situ, artinya posisinya samping Ciliwung, seberangnya itu udah Menteng para bangsawan. Di situ ya, di seberangnya. Jadi di situ sampai terjadi dialog, katanya di situ tuh masuk satu keluarga tadi dan masuk Islam. Katanya yang dia syahadat gitu seperti itu.
Ada beberapa kejadian kayak masuk ke gang nih, kita mau di daerah itu tuh. Masuk ke gang, kita mau masuk, dia mau yang teman saya yang satu berhenti gini, bengong. Ayo masuk, iya ada yang halangi. Kayak gitu. Nah ini beberapa, jadi dibacakan Al-Quran, akhirnya tuh keluar tuh jin-jinnya. Seperti itu. Syifaun. Nah lebih lagi adalah syifa kehidupan ya. Kalau dokter Heri lagi nyusun psikologi Islam, ya ini bisa jadi syifa. Ya. Jadi konsep hidup yang sekarang ini sangat dibutuhkan konsep hidup yang benar gitu. Konsep hidup yang benar. Karena fenomena-fenomena sekarang itu fenomena di mana orang gampang untuk tumbang gitu, tidak struggle, termasuk menentukan mana yang menjadi hal yang utama, yang menjadi prinsip, mana yang hal-hal yang bukan prinsip. Orang berani mati, orang berani bunuh diri, orang berani menggadaikan keyakinan demi sesuatu yang bukan prinsip gitu. Jadi target orang berani untuk menggadaikan apa saja untuk sesuatu yang ya hanya sekedar gitu. Jadi menentukan mana yang utama, mana yang jadi prinsip hidup, mana yang menjadi ideologi, mana yang harus kita berkorban untuk itu, ada mana yang di situ kita hanya sekedar gitu. Jadi itu. Ini coba bayangin semua berani bertikai, berani berantem, berani mengorbankan jiwa untuk sebuah klub. Atau seumpama hanya sekedar pengen mendapatkan suatu pengen dikatakan di sosial media pengen viral, kemudian pengen terkenal, pengen disebut apa gitu kan. Nah, termasuk nih Bapak sekalian fenomena yang ada di lingkungan kita. Bukan kita maksudnya di lingkungan Bandung, bukan di lingkungan ini. Kan kemarin dilakukan survei penelitian terhadap fenomena di mana kenapa sih karyawan yang punya gaji besar ternyata terlilit hutang sampai miliaran gitu ya. Dan hutangnya itu bukan hutang nyicil rumah, bukan hutang nyicil yang pokok gitu kan. Tapi untuk itu aja pengen punya outfit yang bagus gitu. Gaya hidup, lifestyle. Jadi untuk itu sampai terlilit hutang. Jadi menggunakan kayak pay letter gitu kan, pinjol gitu, Bang Emo, ya itu. Dan ternyata hanya sekedar untuk itu gitu. Jadi kan sekarang tong boboraah seumpama tampil depan publik ya, seperti ada di undangan atau ketika dia menghadiri acara apa gitu. Iya mah kayak untuk lari saja gitu kan. Coba kalau lihat orang yang lari itu, outfitnya itu bisa jutaan. Sepatunya saja kan 3 juta. Kemudian kolor itu kan bisa jutaan gitu. Belum ke atas ya sampai sini ya. Terus ini jam tangan yang di dalam itu untuk mengukur untuk kayak gitu. Ya artinya kalau mampu punya tenang awan sampai ayam ya mah sampai ke tingkat dia ngutang-ngutang gitu. Ngutang-ngutang sampai yang saya kaget itu ternyata ada yang kalau ini ya punten kalau lihat dari sisi posisinya itu udah cukup lah gitu ya. Ya gaji 25 juta pun cukup punya. Iya. Setelah diteliti lagi gitu, itu fenomena yang tidak hanya terjadi di satu perusahaan ya. Itu termasuk ya perusahaan-perusahaan besar gitu kan yang BUMN gitu. Yang gajinya gede tapi ternyata di situ terlilit itu.
Dan teliti lagi tadi, itu bukan masalah dia untuk nyicil itu, tapi lebih ke gaya hidup. Ada juga yang memang untuk terjebak ke dalam trading segala macam gitu kan, kripto, kayaknya ke judol, itu sampai miliaran gitu. Yang kaget, kok sampai angkanya itu tidak hanya jutaan, miliaran gitu. Ya kalau tadi bicara semua outfit olahraga, ya 10 juta orangnya. Tapi ini bukan sekali itu, dan memang ada yang sampai seperti itu. Jadi untuk outfit penampilan gitu kan sampai ke ini. Kemudian ada juga cerita di mana ada seorang ibu-ibu yang kehidupannya ya dia tuh ya punten-punten buruh lepas lah gitu ya. Yang kalau keseharian tuh anaknya juga ya perlu dibantu lah gitu ya dalam keseharian. Tapi ketika kamu menghadiri undangan itu sampai ngagadekeun sampai pinjam ke pinjol untuk hanya sekedar beli baju untuk tampil di undangan. Ya kita harus tampil baik, artinya ketika majelis taklim ke ini ya kita dengan pakaian terbaik lah udah. Tapi itu oke gitu yang tuntutan yang untuk itu seperti itu. Jadi Al-Quran adalah petunjuk untuk seperti itu. Makanya permasalahan dalam hidup ini apa yang kita harus tanamkan juga terhadap, kalau Dokter Riri tadi psikologi ke pendidikan anak ya gitu kan, itu harus diwariskan takwa ini gitu kan, petunjuk Al-Quran ini diwariskan ke dalam bentuk realitas kehidupan. Ini prinsipnya begini gitu. Ada yang melepas jilbab hanya untuk sekedar kondan, ada yang melepas jilbab hanya sekedar untuk bisa nikah atau bisa berteman dengan idamannya gitu kan. Kemudian kemarin ada jelaslah supaya di dalam ada di lingkungan perusahaan yang mengharamkan jilbab, yang tidak bolehkan sholat gitu kan. Itu mah dilawan. Ada juga yang terlepas. Ini ada hal-hal yang sepele-sepele gitu kan, yang dianggap itu rela mengorbankan. Kenapa? Karena mungkin buat dalam hidup dia itu yang utama gitu, itu yang dia cari gitu. Karena dia kehilangan arah, kehilangan pedoman hidup. Makanya sangat penting kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, seperti hanya diwasiatkan Luqman atau ketika mau meninggal itu Nabi siapa tuh? Ta'buduna min ba'di kan gitu ya. Apa yang akan kalian ibadahi? Sembah setelahku. Al-Imran ya, itu. Jadi itu yang disampaikan, dan itu memberikan contoh buat kita bahwa untuk generasi kita itu harus ditanamkan prinsip itu yang benar gitu. Kamu tuh tidak hanya sekedar untuk menjalani kehidupan sekolah, kuliah, kerja, gitu kan. Nah kerja itu untuk apa? Untuk statuskah? Untuk biaya hidupan? Dan ya untuk kehidupan lebih baik lah. Tapi lebih tidak hanya itu. Jadi untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah SWT, dan untuk nanti kita supaya untuk bekal akhirat. Jadi terintegrasikan gitu dalam kehidupan nilai-nilai kebenaran ini, nilai-nilai Al-Quran ini. Jadi hudan lil muttaqin itu petunjuk bagi orang takwa itu adalah ketika Al-Quran menjadikan petunjuk semua dalam kehidupan. Jadi kalau tadi dikatakan dalikal kitabul la raiba fihi, bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak diragukan lagi. Bahkan itu la di sini la nafiyatul jinsi, artinya kita tidak tidak boleh ragu gitu kan. Secara total tidak boleh meragukan satu huruf pun di dalam Al-Quran. La raiba fihi. La nafiyatul jinsi. Tidak laisa riba fihi gitu. Tidak pakai laisa, tidak pakai tapi semua. Jadi ada ada yang menunjukkan bahwa itu nafiyul jinsi, ada juga mengatakan bahwa itu adalah ya artinya bahasa Al-Quran itu bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Keraguan terhadap kebenaran Al-Quran, keraguan terhadap isi Al-Quran. Gitu. Jadi itu la raib. Bentuk keraguan apapun
terhadap kebenaran azan Quran jangan dilakukan lagi. Dan itu harus terapkan kehidupan kita, prinsip-prinsip itu. Apa hal-hal yang diajarkan dalam Quran. Jadi rangkaian dari ayat 1 dan ayat 2 Al-Quran yang surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan kemujizatan. Artinya suatu Alif Lam Mim menunjukkan satu kemujizatan, menunjukkan suatu yang nggak bisa dilawan dengan akal, disentuh oleh manusia gitu kan. Suatu kemujizatan untuk menerangkan ya terhadap Al-Qur'an. Alif Lam Mim dzalikal kitab, dengan bahasa dzalika itu tadi menunjukkan keagungan. Kemudian dikuatkan keagungan Al-Qur'an, keluasan Al-Qur'an, kesempurnaan Al-Qur'an, kemudian ditekankan untuk kita tidak ragu, dan di ujung ayat dikatakan bahwa ini adalah hudan, petunjuk. Petunjuk itu rambu ya. Menjadi rambu, tidak hanya rambu yang hanya sekedar satu titik, tetapi semua gitu kan. Kalau kita ke kiri gimana, kalau ke kanan bagaimana, kalau harus bagaimana. Di depan kita apa, ya hal yang harus kita lakukan mengerem, ngegas, atau kita mesti apa, itu sudah diberikan satu ada penjelasannya, ada keterangannya, sudah ada petunjuk di dalam Al-Quran. Baik, itu mungkin kajian kita terhadap surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Semoga menjadi ilmu, menjadi petunjuk buat kita semua. Ada manfaatnya. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan sama-sama membaca atau doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.